Alhamdulillah, Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa agar kita menjadi bagian daripada golongan al-muttaqun, golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan beriman dan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah kita kali ini adalah 3 macam ibadah yang tidak akan pernah merugi di sisi Allah. Adapun judul ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Di dalam 2 ayat ini, ayat 29 dan ayat 30 surah Fatir, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa suka rutin membaca kitab Allah dan mendirikan sholat serta menginfakkan, membelanjakan harta sebagian daripada harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka, itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak merugi di sisi Allah. Jadi ada 3 macam: 1 membaca Al-Quran, yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga menginfakkan sebagian daripada harta yang diberikan Allah kepada kita. Maka 3 macam jenis ibadah ini oleh Allah dikatakan sebagai
ibadah yang atau perniagaan yang tidak akan merugi di sisi Allah. Allah menjaminnya. Di dalam ayat 30-nya Allah lanjutkan, liyuwafiyahum ujurahum, maka Allah akan menyempurnakan kepada mereka yang melaksanakan 3 hal ini, akan menyempurnakan pahalanya. Allah akan menyempurnakan pahalanya. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah juga akan menambah karunia-Nya kepada orang-orang yang melaksanakan 3 hal ini. Dan innahu ghafurun syakur, maka Allah akan mengampuni juga dosa-dosanya. Dan Allah akan mensyukuri, maksudnya Allah akan senang, Allah akan bersyukur atas apa-apa yang kita lakukan berupa amal soleh dari ketiga hal yang kita lakukan tersebut. Nah, maka kata Allah, tijaratan lan tabur, apabila kita sungguh-sungguh melaksanakan 3 ini, maka kita telah melaksanakan perniagaan yang tidak akan merugi di sisi Allah, berarti Allah akan menjaminnya. Dan alhamdulillah, 3 macam ibadah ini kita sudah lakukan semuanya. Tinggal bagaimana cara mengadakan pembenaran-pembenaran, kita adakan koreksi-koreksi kalau ada yang masih kurang atau kurang sempurna di dalam kita melaksanakannya. Karena ini akan membawa kita kepada rahmat Allah dan ridho Allah, dan berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan bahwa yang satu adalah pertama, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Di dalam membaca kitab Al-Qur'an ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qara'tal qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengar dan simak, maka kamu sekalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu luar biasa. Yang dinamakan rahmat itu bisa berupa surga. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Maka bacalah oleh kamu Al-Qur'an, karena Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan datang kepada kita berupa syafaat. Jadi Al-Quran akan membantu kita, akan membela kita, akan mengawal kita di hari kiamat nanti berupa syafaat. Ini syafaat yang luar biasa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dari sini marilah kita, dan ada satu hal hadis lagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, bahwa tidak diperbolehkan kita itu hasad atau iri atas segala hal, kecuali hanya 2 hal saja yang kita dibolehkan iri. Apa 2 hal itu? 1, apabila ada seseorang yang Allah beri ilmu tentang Al-Quran, maka ia baca Al-Quran itu siang maupun malam. Dan yang kedua, apabila ada seseorang yang diberi oleh Allah harta, maka dia infakkan siang dan malam hartanya. Maka terhadap 2 hal ini kita boleh iri. Maksud iri di sini boleh ingin menirunya. Jadi hanya 2 hal. Kalau iri, kalau ada orang banyak harta kita iri, itu salah, itu dosa besar. Tapi iri dalam 2 hal ini memang disuruh kita iri. Jadi marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita sehari-hari, memang karena inilah yang akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kita diperintahkan yaitu mendirikan sholat. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa ataz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Dalam sholat ini ada 5 hal yang harus kita perhatikan. 1, sholat kita harus khusyuk, karena Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi marilah kita jadikan sholat kita sholat yang khusyuk. Maksudnya kita sungguh-sungguh berniat, karena kita sedang sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
sholat kita tepat waktu, di awal waktu. Karena Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi kalau maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, dan seterusnya. Maka sebaik-baik sholat itu adalah sholat di awal waktunya. Yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk berjemaah sholatnya. Warka'u ma'ar-raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Jadi kita jangan sholat sendiri, maka usahakan selalu sholat berjamaah. Yang keempat adalah tempat sholatnya itu adalah di masjid, terutama laki-laki. Jadi di masjid, di waktu yang sudah ditentukan, tempatnya di masjid. Dan kelima, sholatnya itu harus dilengkapi. Selain sholat fardu yang kita kerjakan sudah sehari-hari rutin ini, maka bagaimana kita menyempurnakannya dengan sholat-sholat sunat? Ada sholat sunat rawatibnya yang mengikuti 5 waktu, ada sholat duhanya, ada sholat malamnya, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha dan sebagainya. Maka kita penuhi dengan sholat-sholat sunat selain dari yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada saat kita ditimbang nanti amal kita, apabila sholat fardu kita ada kekurangannya, maka Allah akan perintahkan kepada malaikat untuk tambahkan dari sholat-sholat sunat kita yang kita kerjakan. Maka insya Allah sholat kita menjadi sempurna bolong-bolongnya. Berikutnya yang ketiga yang disebut oleh Allah perdagangan yang tidak merugi ini adalah menginfakkan sebagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah pada di sini disebutkan sirron wa alaniyah, baik secara sir maupun secara terang-terangan. Jadi dalam berinfak kita boleh secara rahasia, jadi hanya yang tahu itu hanya yang menerima infak kita, dan yang memberi ya kita, yang ketiganya Allah. Tapi boleh juga secara alaniyah, secara terang-terangan. Jadi dua-duanya dimungkinkan. Yang paling penting adalah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam hal menginfakkan rezeki ini Allah berfirman, jangan sampai kita tidak suka berinfak, karena ini bahaya, karena neraka yang akan kita hadapi. Di dalam hadis Nabi disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, fatakun naro walau bisikit tamrotin, maka hendaklah kamu takut kepada api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma, setengah biji kurma saja. Faman lam yajid, barang siapa yang bersedekah dengan setengah atau separuh biji kurma itu tidak bisa, fabi kalimatin thayyibah, maka kata Rasulullah, bersedekahlah dengan kata-kata yang baik. Jadi kalau kita berucap hal-hal yang baik, maka itu juga adalah sedekah. Jadi sedekah, dan seperti yang kita selalu lakukan apalagi pada sholat Jumat ini, maka kita ada kotak amal, dan walaupun seberapa, tapi apabila kita rutinkan, maka kita telah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Munafikun Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mauta fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, berinfakkanlah harta kamu sebelum datang kematian kamu, dan janganlah kita baru menyesal setelah ajal sudah ditenggorokan baru kita akan bersedekah minta panjangkan umur, karena itu tidak mungkin lagi. Jadi ini peringatan dari Allah bahwa bersedekahlah, berinfaklah kamu sebelum ajal itu datang kepadamu. Kalau ini yang dikatakan oleh Allah, berarti betapa pentingnya berinfak sedekah ini.
karena itulah akan membebaskan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada membaca kitab Allah, ada sholat. Kalau sholat ini hubungannya langsung kepada Allah, sedangkan infak sedekah ini adalah hablum minan nasnya, karena dua bagian wa aqimus shalah wa atuz zakah ini tidak akan terpisah. Kita diminta oleh Allah agar menjaga hubungan kepada Allah secara vertikal dan agar menjaga hubungan kepada manusia secara horizontal. Apabila hanya satu saja, maka kita akan ditimpa oleh kehinaan, kata Allah. Jadi marilah kita bersama-sama, karena kita semua sebenarnya sudah melaksanakan ini, tapi bagaimana kita meneguhkannya, kita sungguh-sungguh mengamankannya, kita selalu jaga ini, baca Al-Quran siang maupun malam, walaupun hanya tidak panjang-panjang tetapi rutin kita jaga. Tapi jangan sampai kalau tidak membaca Al-Quran maka kita tergolong tidak ikut di dalam perniagaan yang tidak merugi di sisi Allah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua diberi Allah kemudahan dan petunjuknya untuk dapat melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah, yaitu melaksanakan, kita suka sering membaca Al-Quran, kita menegakkan sholat, kita menginfakkan sebagian daripada harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan dengan demikian semoga Allah memberikan pahala yang sempurna kepada kita, dan Allah berikan tambahan karunia-Nya kepada kita semua. Allah ampuni segala dosa kita, dan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus